Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Masih bersama saya Afriko Zuhri, pemirsa Anda kembali menyaksikan program Acara Berenduh. Baik pemirsa, pada kali ini kita masih membahas tema yang sama, stok sembako jelang Ramadan. Kalau tadi kita sudah bicara bagaimana soal harga gitu, apakah masih stabil? Memang ada kenaikan gitu ya Pak, karena menyesuaikan dengan masyarakat dan memang kondisi saat ini menjelang Lebaran gitu ya Pak. Dan kalau untuk stok sendiri, memang ini ada komoditi-komoditi. Nah kalau dari Perum Bulog ini sendiri, komoditi yang disiapkan selain beras dan apa saja gitu komoditi yang sudah ada? Baik Mas Riko, jadi ini juga sebagai informasi pada masyarakat, para pemirsa TVRI, bahwa Bulog itu memang core bisnisnya adalah pajale, padi, jagung, kedelai. Tetapi karena kita juga sudah ada sekian persen segmentasinya komersial, maka kita juga mengelola beberapa komoditi bahan pokok di luar beras. Nah, misalnya hari ini kami punya daging. Tentu ini juga kami persiapkan dalam rangka untuk menghadapi Idul Fitri. Dan alhamdulillah itu harganya terjangkau, kemudian higienis, halal, sehingga nanti masyarakat yang memang membutuhkan ya kita bisa fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian satu sisi juga kita ada komoditi gula, kemudian ada minyak goreng. Dan itu semua kita jual pada level harga head. Misalnya minyak goreng hari ini kita jual hanya 14.000, kemudian gula 14.500, daging kerbau itu kalau tidak salah 85.000. Artinya ya masih pada level bisa dijangkau oleh masyarakat. Sehingga insya Allah kami selalu berupaya semaksimal mungkin supaya ini nanti apa yang jadi kebutuhan masyarakat yang memang komoditinya ada di kami itu bisa kami penuhi secara baik. Oke. Artinya banyak komoditi-komoditi yang disiapkan gitu untuk masyarakat gitu memenuhi kebutuhan ya, apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan, menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah kalau bicara soal program juga Pak, kalau ke depan adakah program-program lain yang akan dilaksanakan oleh Perum Bulog dan sejauh ini yang sudah berjalan seperti apa Pak? Memang selain program rutin tadi yang dalam rangka tupoksi menjaga stabilisasi, kemudian ketersediaan. Nah, kami juga punya program-program yang berkolaborasi dengan masyarakat, membentuk namanya RPK, Rumah Pangan Kita. Saya pikir itu sudah cukup familiar lah di Kota Bengkulu ini, di mana masyarakat bisa berkolaborasi, bekerja sama Bulog untuk menjual komoditi yang ada di kita gitu. Dan itu tidak perlu modal besar. Ya berapapun kemampuannya bisa kita layani. Dan itu menjadi outlet distribusi kita, sehingga dengan adanya komoditi itu bisa tersebar di masyarakat, harapan kita juga pengendalian inflasi di satu sisi bisa kita capai. Ya, artinya ini memanfaatkan juga bagaimana hasil gitu ya dari masyarakat gitu. Memang tidak mungkin kalau selama ini kita impor dari luar gitu ya. Tapi ya kita juga ada beli sekarang. Ada pembelian di lokal. Misalnya beras ini tadi saya sampaikan karena memang di sini tidak sentra produksi utama kan, sehingga kita tidak bisa membeli maksimal. Karena pertama ya itu paling tidak harus juga memenuhi kebutuhan masyarakat lokal setempat. Setelah itu nanti lebihnya baru Bulog ambil. Nah, Bulog yang ambil itu sekiranya memang tidak mencukupi, itulah kita lakukan dari luar. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Riko ya. Kayak semacam komoditi itu daging itu dari luar juga. Iya, dari luar juga. Oke, mungkin boleh disampaikan Pak harapannya seperti apa ini, terutama untuk kebutuhan gitu ya, kebutuhan sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti, dan agar masyarakat juga tidak ada khawatir gitu dan tidak terjadi panik buying nanti ke depan. Baik pemirsa TVRI Bengkulu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa terkait persiapan kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, masyarakat tidak perlu panik, khawatir, karena memang kami Bulog bagian dari pemerintah selalu menjaga supaya
ketersediaan kebutuhan-kebutuhan itu ada setiap saat, sehingga masyarakat tidak perlu panik, apalagi dalam tanda kutip resah, karena memang itu sudah kami persiapkan, dan tentu kondisi ini kan sudah berjalan tahun rutin, dan ini tentu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kita juga sudah ada persiapan, sehingga intinya ya masyarakat mudah-mudahan dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan tenang tanpa ada kerisauan akan kekurangan bahan pokok. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah hadir di Studio TVRI Bengkulu, dan selamat datang di Provinsi Bengkulu khususnya, karena baru datang juga gitu ya, baru 1 minggu, dan semoga betah di Bengkulu Pak. Semoga bisa menjalankan program-programnya, dan tentunya ini untuk masyarakat kita Bengkulu khususnya. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, itulah materi kita pada hari ini berkaitan dengan stok sembako jelang Lebaran. Sekali lagi kami informasikan untuk masyarakat jangan ada kekhawatiran, karena semua persiapan dan juga kebutuhan pasti sudah disiapkan oleh pemerintah, dan masyarakat nggak perlu khawatir untuk bisa menjalankan ibadah Lebaran ataupun ibadah Idul Fitri 1444 Hijriah. Akhirnya saya Afriko Zuhri, mewakili rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Setelah ini Anda dapat menyaksikan Bengkulu Project. Bermandikan